untuk yang imaterinya yang lebih parah ini. Nah ini virus Anania menyerang hati imateri. Hati imateri itu disebut qalbul latifah. Imam Ghazali ada dua. Satu hati qalbun jismania, hatinya jasad yang tadi kami sebut bermacam-macam penyakit. Kita sudah tahu air suci adalah obatnya. Minum air yang banyak, minum air hangat yang banyak, intinya air. Tapi hati harus suci lurus kepada Allah. Itu qalbun jismania. Imam Ghazali menjadikan lagi qalbul latifah, qalbun hatinya roh. Dan qalbun latifah itu kalau orang-orang fisika, orang-orang ahli ilmu pengetahuan itu sebut hati atau qalbun immateri. Kemarin sudah disebutkan orang yang kena penyakit qalbun material, hati yang material, yang immaterial, ya, orang itu buta, tapi bukan matanya, buta hatinya, buta tidak mengenal Tuhannya. Kalau dia baik, dia aku baik. Kalau dia beribadah, lupa yang disembah Allah, maka dia menyembah ibadahnya, paham menyembah ibadahnya, menjagakan ibadahnya, tidak menjagakan Allah. Nah ini kita yang kena ini. Begitu parahnya umat, sehingga datang ibadah yang disembah ibadahnya, tidak menyembah Allah. Loh kok begitu? Karena dia menjagakan ibadah. Padahal ibadah itu pemberian. Kita sholat diberi, kita haji karena dikehendaki Allah. Tapi mengapa tidak mengandalkan Allah? Ini artinya hati qalbul latifah kita itu buta. Aneh. La ilaha illallah, hanya Allah yang disembah, tapi yang diharapkan selain Allah. Ini kalau sudah menyerang hati kita ini tidak bertauhid. Walaupun kita Allahu Akbar, walaupun kita la ilaha illallah, tapi hati kita itu selain Allah yang ada. Aku, dia, sana, Allahnya hilang. Artinya mata hatinya buta. Yang kemarin dikatakan kalau mata hati kita, ya, maka dia barang siapa ya yang di dunia ini buta tidak mengenal Tuhan. Dia tidak kenal Tuhan. Sholat pun dia tidak tahu disembah siapa. Ya. Padahal ini wajah tu wajah ya. Sungguh kuhadapkan wajahku, tapi tidak pernah madhab, tidak ngerti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, tapi ternyata prakteknya tidak pernah lillah, itu buta. Ini bila virus anannya menjangkit batin, qalbul latifah, qalbun immaterial, ya. Maka ketika dia penyakit yang muncul adalah perasaan aku mampu, aku bisa. Obatnya harus la haula, dibuang perasaan mampu. Wala kuata, dibuang perasaan kuat, artinya nol obatnya. Ya, nol, harus Allah. Tidak boleh ada aku di dalam jadah. Selain kena penyakit aku, maka timbul bermacam-macam penyakit. Hasud, iri hati, pamer lah, kita suka pamer, ingin menunjukkan ibadah kita. Kadang-kadang kita selfie, kita tunjukkan, ini loh aku, ini loh aku. Bangga menghapus amal 70 tahun. Yang ditanyakan tadi apa? Obatnya. Obatnya secara logika. Kalau penyakit qalbun jismania, materi, obatnya tadi apa? Air, oke ya. Begitu pula kalau hati rohani ini kena virus anania, obatnya juga air. Tapi bukan air dari langit, tapi air mata. Air mata karena adanya kerendahan, menetes air mata. Air mata yang min khosyatillah, karena takut kepada Allah, itu pengobatnya. Nah, zaman sekarang orang nangisi sudah dikecam. Ada orang baca selawat dikecam. Alasannya kok banter, alasannya kok masuk ini. Ini obat, ini sudah darurat. Kalau kita tahu di Masjidil Haram, imamnya juga menangis. Ada di Imam Asy-Syudes itu kalau sudah ayat itu. Dan sekarang kalau di sini ada membaca Al-Quran nangis, berdoa menangis, baca selawat menangis, kok dikecam, kan aneh. Padahal itu obat yang utama untuk menghancurkan virus anania yang menjangkit hati latifah, qalbul latifah, itu air mata.
Bukan air mata hujan yang dicari dari langit, tidak. Tapi air mata yang digali dari diri manusia. Hujan yang ada di hati kita. Hudan adalah petunjuk air mata. Sehingga Rasul mengatakan, dosamu apa? Karena banyaknya penyakit anaknya. Kalau kamu mampu mencari air suci untuk pengobat itu, air suci itu ya air mata. La yadkhulun naro mambaka min khasyatillah. Rasul mengatakan tidak akan kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak akan. Siapa yang menangis min khasyatillah, air matanya tumbuh karena merasa rendah, merasa penuh dosa, merasa dolim, tidak pernah memandang orang lain itu rendah, tapi dirinya yang direndahkan. Tidak pernah mencaci maki orang lain, tapi yang dicaci maki dirinya yang penuh dosa, sehingga menetes air mata. Jaminan Allah melalui Rasul. Hudan atau hujan petunjuk yang keluar dari cakrawala yang ada di dalam jiwa manusia. Kalau tadi penyakit lahir ya hujan air ini ya. Ini ada hujan air mata yang muncul karena merasa rendah, merasa kecil. Nol tadi hanya Allah, lillah billah, sehingga hatinya berdampak tidak ada siapa-siapa, hanya nol. Orang ini sampai menangis air mata, maka inilah obat yang paling mujarab dan obat satu-satunya penyembuh virus anannya yang menyerang qalbul latifah, hati imateri. Jadi dengan air mata, tapi bukan air matanya. Seorang pemain sinetron pandai menangis, tapi bukan air mata itu. Karena seorang ahli, artis-artis yang ahli yang nilainya malu, menangis itu lebih mudah. Tapi di sini ada min khasyatillah, menangisnya karena takut kepada Allah, karena dirinya rendah, karena dirinya kecil, karena merasa dirinya syirik. Merasa dirinya tidak pernah menyembah Allah. Walaupun Allah Akbar, tapi yang disembah itu ya banyak. Surga, nyembah pahala, ya nyembah ibadah kita. Mestinya itu yang lebih utama. Jadi obatnya air mata. Air mata apa? Min khasyatillah. Loh, air mata itu tanda-tandanya gimana kalau sudah sembuh? Nol. Hati itu nol. Tidak pernah usil dengan orang lain. Kalau ada orang yang jahat, kita doakan, kita mohonkan pada Allah. Dia senantiasa memandang dirinya, tidak pernah memandang orang lain. Oke? Jadi obat-obat yang ada di Al-Quran itu. Tapi kalau sekarang yang dibutuhkan oleh dunia, air adalah terapi atau disebut spa. Semua penyakit apapun kalau diobati dengan air pasti sembuh. Alat injeksi pun ada airnya. Untuk infus pun air. Dengan dicampur bermacam-macam ramuan atau bahan kimia. Intinya adalah air. Maka kalau kita mengalami sakit, minum air yang banyak. Tapi kalau air itu suci, hatimu harus suci. Jangan jaga no airnya. Jagakan Allah sambil berserah diri, minum air yang banyak. Lebih-lebih air hangat bila kita ini banyak penyakit. Minum air hangat, minum air hangat. Bila perlu air zam-zam yang sudah jelas disampaikan oleh Rasul, yang banyak mineral yang terbaik di dunia itu. Karena yang menjangkit yang negara hancur, kita tidak akan masuk surga itu qalbul latifah. Tidak peduli kita pejuang, tidak peduli kita ini orang ahli ibadah. Kalau terjangkit penyakit aku, tutup jalan surga. Tidak peduli kita ini orang intelektual. Kalau ada akunya, inilah perusak negara. Inilah perusak peradaban. Karena orang kalau sudah rebutan aku, di sini yang kami juga tahu dalam mengarang kitab pengakuanku sebagai Tuhan yang kemarin itu. Jadi di sini Mas Dudi pentingnya itu. Jadi saya pesan selidiki air. Ternyata dari Dr. Masaru Emoto. Dokter ya? Iya, dokter. Ya, dokter Profesor itu yang meneliti itu, ternyata beliau itu juga sudah meneliti air. Tinggal satu, bagaimana dengan air hujan? Bagaimana dengan air yang murni? Bukan air kubangan. Makanya anak-anak kita kalau jangan banyak mandi di air yang satu ini, beribu-ribu orang ada air kencing di sana,
virus-virusnya tidak semakin baik. Yang baik itu mandi air mengalir, gerojokan, air terjun, atau keramas yang ada di itu. Atau kalau di rumah jeding yang ini yang masih higienis, yang belum dimasuki macam-macam penyakit. Jadi untuk sebuah penyakit yang berhubungan dengan materi, dengan jasad, air sumbernya. Karena tadi dalam surat Al-Furqan 48 Allah menurunkan ma'an tohuro, air yang bersih, air yang suci. Cuma sayang hanya airnya, kebersihan dan kesucian jiwa yang harus minum itu pun harus siap. Seperti orang haji itu, haji di tanah suci, artinya kita di sana harus suci. Begitu pula kita sholat ibadah menyembah kepada Allah yang Maha Suci, maka kita pun harus suci. Kita akan kotor, merasa aku, merasa baik. Makanya tidak pernah ada hidayah di dalam hati, sehingga timbul merasa orang lain kecil, aku yang besar, orang lain dosa, aku tidak. Ini semoga pertanyaan dari saudara-saudara kami yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Timur, semoga Allah memberi hidayah ini, ya, memberi hidayah sehingga kita bisa mendalami. Jadi mengapa orang itu jahat? Artinya kena virus anania. Mengapa orang itu berkata kasar? Mengapa orang itu tidak amanah? Mengapa orang itu bohong? Mengapa saya bohong? Artinya di dadamu ada virus anania. Kalau kita ini godop, sering marah, kita ini mengecilkan orang lain, kita ini bangga, kita ini ya yang negatif-negatif, artinya yang diobati adalah qalbul latifah, hatimu kena virus anania. Jadi kejahatan yang muncul di dunia karena adanya virus anania yang menimpa qalbul latifah. Ya, untuk sementara ini dulu Abah, nanti kita pertemuan lebih lanjut kita bahas yang lebih dalam bagaimana cara apa ya istilahnya terapinya yang sangat mujarab ini, nanti kita bahas lebih lanjut. Terima kasih. Sebelum ini saya ucapkan terima kasih. Nanti sebelum jalan tutup, maaf, nanti itu memang ada, kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran bagaimana caranya kita sembuh dari anania, virus anania yang menimpa hati imaterial. Ayatnya apa nanti kita pertemuan. Yang penting bangsa ini harus sehat. Amin. Sehat jasadnya, sumber daya alam, sumber daya manusianya, tapi sehat sumber daya spiritualnya. Karena nilai seseorang bukan dilihat dari sumber daya alamnya. Nilai negara tidak dilihat dari sumber manusianya dan sumber daya alamnya, tapi adalah sumber daya spiritual yang ada di daerah ini. Oleh karena itu saya terima kasih kepada pejuang-pejuang yang ada di Indonesia, dunia untuk umumnya. Saya mohon didoakan ikut di belakangnya bersama jenazah semua, ya, ikut berjuang walaupun sekecil ini, tapi kami berdoa. Termasuk teman saya di Mujahid Indonesia, doakan saya bersama-sama jenengan untuk berjuang memperbaiki akhlak bangsa ini, terutama pada diri sendiri. Dan kita doakan dari pemerintah kita yang teratas sampai terbawah, dari ulama-ulama kita dan santri-santri dan kita semuanya, semoga Allah memberi hidayah, menolong kita. Ya, ini saya kira demikian saudara-saudara saya yang ada di manapun berada. Insya Allah doakan kita akan lebih dalam membahas virus anania. Ya, kita akan lebih dalam bahwa virus anania itu menyebabkan orang su'ul khotimah, karena sombong di hadapan Allah, karena merasa aku. Buang anania. Caranya banyak, tapi nanti ada episode yang lain. Oke, saya kembalikan nanti sebelum saya doa. Ya, terima kasih atas uraian penjelasan dari pertanyaan teman-teman di Alam Hikmah. Mudah-mudahan jawaban dari beliau yang begitu mendalam, yang begitu luar biasa menurut kami, yang selama ini Indonesia sudah krisis moral, Indonesia dan dunia pun ini krisis moral. Mungkin bisa diibaratkan seperti kata beliau Abah Heru, seperti rumah sakit, luarnya tampak bagus
tapi dalamnya sakit semua. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa bersama-sama kumpul dalam ridhonya. Amin amin ya robbal alamin. Doa ya. Berdoa? Ya. Mari saudara saya semuanya kita berdoa. Semoga kita dipilih, kita semuanya dipilih, mendapat hidayah, sehingga hidup sekali ini benar-benar sehat. Hidup nanti pulang sehat. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Karena ketika kita pulang kembali kepada Allah, tidak manfaat harta yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, yang kita tumpuk, yang kita serakah itu, yang kita pelit tidak kita keluarkan. Anak-anak kita pun yang kita sekolahkan, ya tidak manfaat. Yang manfaat adalah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang masuk kepada Allah, hati latifah, hati imaterial ini dalam keadaan selamat, sehat, tidak kena virus anania. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Ali ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim wahdina wa binasiratal mustaqim. Allahumma sakhir lana jami'a khalqika ala mahabbatina wa mawaddatina qadha'i hajatina nasrum minallahi wa fathun qarib. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah. Wa fi hadil mujahadah ya Allah. Wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman, wakhtim lana bil islam, wakhtim lana bi husnil khotimah, bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi barakati ghausi hadaz zaman wa awanihi wa sairi auliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.